Herwanto Okam. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Regina. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita telah menyelesaikan doa novena kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini, Bapak Ibu. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan dengan mendengarkan pengajaran dari Pastor Albertus Herwanto Okam mengenai Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Tetapi sebelum kita mulai mendengarkan pengajaran yang akan disampaikan oleh Romo Albertus, baik kita berdoa terlebih dahulu satu kali salam Maria, agar Bunda Maria hadir di tengah-tengah kita, serta Allah Roh Kudus membimbing kita agar kita dapat dengan mudah menerima pengajaran dari Romo Albertus dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita mulai. Dalam Putra, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu dan tempat dipersilakan Romo Albertus Herwanto. Ya, selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali. Suara saya cukup didengar? Cukup jelas, Pastor. Oke. Sebelum kita mulai dengan katakan pelajaran malam ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, sebentar saya share dulu filenya ini. Oke. Sudah kelihatan ya? PowerPoint-nya kelihatan ya? Sudah, Romo. Oke. Ini tema kita adalah Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ibu Bapak sudah mendoakan novena, sudah mendoakan doa khusus untuk Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Kami merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel hari ini, 16 Juli. Ya. Di banyak tempat, para Karmelit merayakan peringatan yang sangat istimewa ini. Saya di Hong Kong bersama dengan para Karmelit baru akan merayakan besok karena itu dirayakan pada hari Minggu bersama dengan umat. Nah, besok kami akan menyelenggarakan acara khusus di samping merayakan Misa Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Besok akan dipresentasikan juga Santo Titus Bransma, ya, yang saya sudah pernah sampaikan ke kelompok ini, bukan? Ya. Nah, besok kami akan mengadakan itu. Dan biasanya pada saat para Karmelit merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, itu Injil yang dibaca adalah Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Wah,
Injil atau bacaan yang sangat mendalam, bacaan yang sangat inspiratif, bacaan yang memberikan kepada kita bekal iman, dan tapi juga yang paling penting adalah bahwa Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu dari Yohanes dan menyerahkan Yohanes kepada Maria sebagai anaknya. Nah, itu bacaan ini menunjukkan relasi antara Maria dengan para murid, dengan para rasul, dengan semua orang Kristiani pengikut Yesus, bahwa kita semua adalah putra dan putri Maria. Para Karmelit juga sebagai orang Katolik tentu tidak lepas dari ini, hanya mereka mempunyai relasi agak khusus yang nanti akan kita renungkan bersama. Jadi kita perlu membaca ini Yohanes 19:25-27 karena Injil inilah yang dibacakan pada saat perayaan Santa Peran Maria dari Gunung Karmel tanggal 16 Juli. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang gimana ini ngelangkahnya? Ya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang malam ini akan kita renungkan, ya. Ini saya tulis sini. Ya. Ini ada 6 poin. Saya harap ini nanti bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama itu, dari mana sumbernya kok ada nama Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel itu? Sumbernya siapa itu? Sehingga kita semua, kelompok yang tergabung dalam grup ini, juga mendengar Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Kalau Bapak Ibu semua membaca sejarah gereja sebelum tahun 1100-an, ya, 1150, 1100 itu tidak pernah ada istilah Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya. Oke, nanti itu akan kita lihat. Lalu yang kedua itu sejarah singkat sebutan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Semua tadi dalam doa menyebutkan ini. Dari mana ini sebenarnya? Bagaimana kita bisa punya istilah atau sebutan ini? Kemudian yang ketiga itu kita akan merenungkan bersama nanti Konstitusi Ordo Karmel 1995 nomor 27. Konstitusi ini ada kaitannya dengan kehidupan Karmel dan tentu ada kaitannya juga dengan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Kemudian yang keempat yang terkait dengan bacaan tadi Injil Yohanes 19 ayat 25-27 itu bicara tentang mengapa para Karmelit memanggil Maria sebagai ibu dan pelindung. Dan yang cukup penting juga kalau kita berbicara mengenai Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, itu yang sangat populer, sangat terkenal, itu adalah skapulir. Ya, tadi sore saya merayakan misa Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel bersama dengan satu kelompok adorasi Sakramen Maha Kudus, dengan kelompok doa Rosario, dengan kelompok doa meditasi di Hong Kong sini, orang-orang Hong Kong, dan ada beberapa orang Filipina, ada satu misionaris dari Perancis juga. Nah, itu kami merayakan misa, kemudian menerimakan skapulir ke mereka. Ya, ini sesuatu yang penting sekali untuk diingat, ya. Dan yang terakhir itu nanti ajakan untuk berbagi berkat. Jadi kurang lebih ada 6 poin, ya. Moga-moga kita bisa selesaikan. Saya kira bisa karena semuanya singkat-singkat. Oke. Yang pertama itu mengenai siapa sumbernya. Kita bisa mempunyai Bunda Maria dengan sebutan Santa Perawan Maria dan Gunung Karmel, itu sumbernya siapa? Dari mana itu asal-usulnya? Ya. Nah, itu asal-usulnya adalah dari para Karmelit. Para Karmelit yang berkumpul dan berkomunitas di Gunung Karmel. Jadi mereka, para Karmelit awal itu dulu berkumpul di Gunung Karmel, kemudian mereka membangun komunitas di situ, namanya komunitas para pertapa, para eremit, ya, yang berbeda dari komunitas biarawan, biarawati yang ada di Eropa.
ya, yang tinggalnya di satu gedung, ya, seperti Benediktin, ya, seperti biara-biara Trapez, ya, itu mereka tinggal di satu gedung besar gitu yang ada banyak kamarnya. Nah, lalu setiap kali mereka berkumpul di kapel untuk berdoa, merayakan Ekaristi, lalu mereka kumpul bersama di tempat makan, lalu setelah itu berdoa sendiri-sendiri, ada yang berdoa di kamar atau bekerja dan sebagainya. Nanti begitu mereka tinggal dalam satu gedung. Sedangkan para Karmelit ini tinggal di Gunung Karmel tidak dalam satu gedung, tapi tinggal di dalam satu, kalau bahasa kita itu cottage, ya, itu pondok-pondok kecil begitu yang terpisah satu sama lain, ya. Mereka tidak tinggal dalam satu rumah seperti yang ada di Eropa, ya. Dan siapa itu para Karmelit yang berkumpul di situ? Itu macam-macam, ya, orangnya. Ada yang berziarah dari Eropa ke Tanah Suci di Israel, ada juga pasukan-pasukan perang salib yang mencoba membebaskan Tanah Suci dari kekuatan dengan perang salib itu. Nah, itu antara lain sebagian dari para peziarah, sebagian dari tentara itu, ada mungkin juga pedagang-pedagang yang berasal dari Eropa yang berdagang ke situ. Itu sebagian kemudian berkumpul di Gunung Karmel ini karena di situ ada tempat yang dipakai oleh Nabi Elia. Nabi Elia. Maka kalau Bapak Ibu mengikuti liturgi perayaan Santa Peran Maria dari Gunung Karmel pada tanggal 16 Juli, itu bacaan pertamanya dari kitab pertama Raja-Raja tentang Nabi Elia, ya, yang menyuruh bujangnya, menyuruh hambanya untuk melihat ke laut. Nah, itu karena di Israel sudah 3,5 tahun tidak ada hujan. Nah, karena Elia berdoa begitu kepada Tuhan untuk menghukum orang Israel yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya, itu. Ya, 3,5 tahun tidak ada hujan. Dan pada saat itu Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab supaya dia segera pergi ke tempatnya karena hujan segera turun, ya, dia disuruh segera kembali ke rumahnya. Oke, itu kurang lebih ceritanya begitu. Jadi para Karmelit itu tinggal di Gunung Karmel karena mereka mau mengikuti teladan Nabi Elia yang tinggal di dalam keheningan, yang tinggal dalam kontemplasi, yang mengabdi kepada Tuhan, ya, mengarahkan seluruh hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, itu mereka begitu. Lalu bagaimana ceritanya kok ada Santa Peran Maria dari Gunung Karmel? Ya. Jadi nanti di slide berikutnya juga akan saya sebut. Ya. Jadi Santa Peran Maria dari Gunung Karmel ini tentu dipromosikan oleh para Karmelit yang dulu berkumpul di Gunung Karmel. Ya. Itu singkatnya begitu. Jadi kita semua bisa punya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel karena ada para Karmelit. Dan para Karmelit itulah yang sebenarnya mulai memperkenalkan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nah, ceritanya nanti gimana itu kita lihat di slide berikutnya. Oke. Lalu seperti tadi saya katakan, yang poin kedua adalah lahirnya sebutan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel itu bagaimana. Ya. Memang tidak langsung ketika para Karmelit ini ada di Gunung Karmel, ya, mereka memang sebagai orang-orang Katolik yang dari Eropa pasti juga mengenal Santa Perawan Maria, karena Santa Perawan Maria itu berperan besar dalam gereja, dihormati oleh orang-orang Katolik. Tentu para Karmelit yang adalah orang-orang Katolik tahu Santa Perawan Maria, ya. Tetapi mereka kemudian mempunyai sebutan khusus, dan ini sangat menarik kalau kita lihat nanti di dalam perkembangannya di dalam sejarah gereja berikutnya, ya. Itu bagaimana lahirnya itu. Jadi pada paruh kedua abad ke-12, jadi kalau paruh kedua abad 12 itu ya 1150 ke atas lah, kurang lebih begitu, ya. Itu para Karmelit pertama itu berkumpul di Gunung Karmel lalu membangun komunitas di situ. Nah, bagaimana kaitannya dengan Bunda Maria? Mereka pada saat membangun komunitas di situ,
mereka juga membangun kapel di tengah-tengahnya itu. Jadi kalau pondoknya itu tersebar-sebar di mana-mana gitu, ya mereka punya satu kapel pusat yang dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Dan mereka setiap hari satu kali berkumpul di kapel itu untuk berdoa bersama dan untuk merayakan Ekaristi. Ya, dan tempat di mana mereka berdoa dan merayakan Ekaristi itu dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Nah, jadi para Karmelit itu dari awal itu sudah sangat dekat dengan Bunda Maria sampai sekarang. Ya, dan nanti akan kita lihat perkembangannya bagaimana kok bisa ada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya. Jadi tanpa ada para Karmelit yang berkumpul di Gunung Karmel, ya, tidak ada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya, cukup jelas ya. Kira itu. Kemudian berikutnya situasi di Israel di Tanah Suci itu tidak selalu aman, ya, karena pada waktu itu ada ketegangan antara tentu saja pasukan-pasukan Katolik, pasukan-pasukan pembela Tanah Suci yang disebut pasukan perang salib itu. Mereka berperang dengan tentara Islam yang menguasai wilayah Tanah Suci itu. Kadang-kadang pasukan dari Eropa itu menang, kadang-kadang kalah, ya. Dan akhirnya di akhir abad 12, 1100 sekian, itu mereka mengalami kekalahan. Orang-orang dari Eropa itu, pasukan perang salib itu mengalami kekalahan, maka mau tidak mau mereka harus meninggalkan Tanah Suci, dan akibatnya itu dirasakan juga oleh para Karmelit yang tinggal di Gunung Karmel itu. Ya, mereka yang tinggal di Gunung Karmel itu ikut merasakan situasi tidak nyaman dan tidak aman, karena itu mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Eropa. Ya, mereka kembali lagi ke Eropa. Itu sekitar 1230. Jadi mereka ada di Tanah Suci di Israel itu cukup lama ya, sekitar mungkin 50 tahunan begitulah. Lalu setelah situasi tidak aman, mereka kembali ke Eropa lagi. Dan pada waktu berada di Eropa itu, mereka mendirikan banyak sekali gereja-gereja yang dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Jadi karena mereka di Gunung Karmel itu sudah mempersembahkan kapel komunitas mereka kepada Santa Perawan Maria, mereka sangat dekat dengan Santa Perawan Maria. Pada waktu mereka kembali ke Eropa, mereka mendirikan gereja itu juga gereja yang dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Dan Bapak Ibu dan saudari-saudara, Santa Perawan Maria bagi orang Katolik itu selalu menarik. Maka ketika para Karmelit kembali ke Eropa itu mendirikan kapel gereja-gereja yang dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria, itu menjadi daya tarik yang luar biasa untuk umat di situ. Nah, maka lalu mereka itu kemudian orang-orang yang tertarik kepada Karmel ini membentuk sebuah namanya konfraternitas, ya, membentuk sebuah kelompok, membentuk sebuah persekutuan, begitu ya, persekutuan yang disebut Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nah, itu mulai digunakan saat itu. Jadi sekitar 1230-an lah istilah itu. Jadi kalau kita lihat sekarang itu sudah hampir 800 tahun itu nama Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel itu. Ya, dari saat itu muncul kelompok yang disebut Konfraternitas Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya, pada saat mereka mendirikan itu ada sekitar 5.000 orang yang bergabung. Jadi cukup banyak ya. Dan ini sangat menarik karena apa? Karena sebenarnya waktu mereka para Karmel itu pindah dari Tanah Suci, dari Israel, dari Gunung Karmel ke Eropa itu, mereka tidak dikenal di situ. Mereka dianggap sebagai orang asing, bukan karena kulit mereka orang Eropa, bukan, tetapi karena mereka menampilkan diri sebagai orang yang sangat aneh gitu ya, tidak umum, karena memang mereka hidupnya bertapa ya, tidak seperti yang tadi saya katakan, hidup dalam komunitas biara yang satu gedung begitu ya. Dan mereka itu hidup dengan cara mengemis ya. Karena pada waktu di Gunung Karmel mereka itu hanya hidup dengan mengandalkan ya apa yang mereka kerjakan di situ di Gunung Karmel, mereka mungkin bisa bercocok tanam dan sebagainya, dan hanya melayani orang-orang yang datang untuk meminta bimbingan rohani macam gitu. Jadi mereka tidak punya
pekerjaan khusus yang bisa menghasilkan seperti biara-biara Benediktus ya, mereka itu seperti biara Trapez dan sebagainya, itu mereka kan memproduksi susu, membuat keju, macam-macam itu yang bisa digunakan untuk menghidupi mereka. Tetapi para Karmelit tidak begitu. Nah, lalu ketika mereka kembali ke Eropa ya mereka hidup dengan cara mengemis ya, namanya mendikan. Jadi pengemis itu disebut mendikan. Maka kalau Bapak Ibu memperhatikan Karmelit, Fransiskan, kemudian Dominikan, ya itu pakaiannya hampir mirip karena mereka itu adalah sama-sama sebuah kelompok yang namanya kelompok mendikan. Ya. Nah, karena mereka sudah membentuk konfraternitas Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, sejak saat itulah Ordo Karmel itu diberi nama Ordo Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Maka para Karmelit itu menyebut dirinya saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Jadi Bapak Ibu, saudari-saudara, kalau kita melihat sejarah ini, ya itu berarti bahwa lahirnya sebutan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel itu sudah 800 tahun yang lalu itu dimulai, ya kurang lebih ya hampir ya, kita sekarang udah di 2022 kan, itu tinggal 8 tahun lagi, itu berarti itu 800 tahun lah usianya. Jadi ini sebuah sebutan, sebuah predikat, sebuah nama yang tentu saja baru pada saat itu di dalam sejarah gereja. Sekarang sudah begitu lama, dan kalau Bapak Ibu pergi ke banyak negara itu akan selalu menjumpai gereja-gereja yang dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Itu mengapa? Itu tentu ada sejarahnya. Oke, itu mengapa lahirnya sebutan itu, bagaimana ya itu. Oke, berikutnya mengapa saya sekarang berbicara mengenai Konstitusi Ordo Karmel tahun 1995 nomor 27. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika para Karmelit berkumpul di Gunung Karmel, itu kemudian mereka meminta aturan hidup karena mereka berkumpul bersama, tinggal bersama, berdoa bersama dan lain sebagainya. Mereka harus punya aturan hidup ya. Aturan hidup itu bukan hanya sekedar untuk mengatur kapan bangun, kapan tidur, kapan kerja, kapan makan ya. Tetapi aturan hidup itu dimaksudkan untuk membimbing mereka supaya mereka sampai ke tujuan. Jadi mengapa mereka berkumpul di Gunung Karmel? Karena mereka mau mengikuti Yesus. Ya, mereka mau mengikuti Yesus, dan untuk bisa mengikuti Yesus itu sebagai sebuah kelompok mereka harus punya pedoman, dan pedoman itu namanya regula. Regula itu katakan kalau dalam bahasa Indonesianya itu undang-undang dasar lah. Ya, jadi regula itu singkat sekali, undang-undang dasar. Nah kemudian karena undang-undang dasar itu sangat umum, dia harus diterjemahkan lagi. Nah, terjemahannya atau penjelasan dari regula itu adalah konstitusi. Nah, Ordo Karmel itu sudah punya banyak sekali konstitusi, karena dalam perkembangannya itu konstitusinya juga berubah-ubah sesuai dengan situasi zaman. Nah, yang terakhir itu para Karmelit itu merumuskan konstitusi 1995. Ya, di dalam konstitusi 1995 itu ada hal-hal yang mengatur, ada hal-hal yang terkait dengan Santa Perawan Maria. Nah, bagaimana konstitusi itu menjelaskan tentang Santa Perawan Maria? Di sini kita lihat ya. Jadi ini para Karmelit melihat dalam diri Santa Perawan Maria seorang ibu Tuhan dan model gereja, gambaran sempurna dari semua yang mereka, para Karmelit ya, mereka itu para Karmelit inginkan dan harapkan. Karena itulah para Karmelit selalu menyadari bahwa Bunda Maria itu pelindung, ibu dan kemuliaan Ordo Karmel. Bagi mereka, beliau itu adalah perawan yang teramat murni. Ini konstitusi nomor 27 itu bicara tentang Bunda Maria. Bagaimana kaitan Bunda Maria dengan para Karmelit? Bagaimana para Karmelit itu melihat Bunda Maria? Apa yang mereka temukan dalam Bunda Maria? Dan bagaimana mereka menerima Bunda Maria itu di dalam kehidupan mereka?
Ya, ini. Jadi ada beberapa butir, itu ada beberapa poin di situ ya. Ada beberapa butir di situ. Nah, kita bisa lihat satu persatu di sini ya. Jadi yang pertama, para Karmelit itu melihat Maria sebagai ibu Tuhan, ibu Tuhan Yesus, ya, ibu Tuhan Yesus. Lebih dari itu, para Karmelit seperti halnya semua orang Katolik, ya, itu melihat Maria sebagai model gereja. Ya, jadi Maria itu menampilkan gereja. Gereja itu harus seperti Maria itu, yang mendengarkan sabda Tuhan, yang melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, bagi para Karmelit, Santa Perawan Maria itu juga ibu Tuhan Yesus, ibunya mereka, dan model gereja. Di situ para Karmelit mau belajar bagaimana menjadi orang Kristiani yang sejati dengan melihat sosok Bunda Maria. Oke. Lalu yang kedua, di dalam diri Bunda Maria, para Karmelit itu melihat gambaran sempurna dari cita-cita hidup Karmel. Apa itu cita-cita hidup Karmel? Kalau Bapak Ibu memperhatikan, pernah mengikuti misa Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, atau sering mengikuti doa-doa ofisi doa hariannya para Karmelit, yang seringkali diakhiri kalau pagi itu dengan doa kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Di sana ada doa, mohon pertolongan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, supaya kami, para Karmelit, itu bisa mencapai puncak Gunung Karmel. Apa itu puncak Gunung Karmel? Puncak Gunung Karmel itu adalah Yesus Kristus. Jadi para Karmelit itu berkumpul di Gunung Karmel itu untuk mengadakan perjalanan, meskipun faktanya mereka tinggal di satu lokasi tertentu di pondok-pondok, tetapi secara rohani mereka itu mengadakan perjalanan, yaitu mau mencapai Tuhan Yesus. Nah, di dalam diri Bunda Maria itu para Karmelit itu melihat ya, bahwa cita-cita, impian, keinginan para Karmelit itu, tujuan hidup mereka itu bisa ditemukan di dalam diri Santa Perawan Maria. Kenapa? Karena Santa Perawan Maria mengandung Yesus, Santa Perawan Maria melahirkan Yesus, Santa Maria mendampingi Yesus dalam karyanya, dan yang terakhir Santa Maria bersama dengan Yesus di kaki salib. Nah, yang tadi kita baca. Jadi Santa Perawan Maria itu adalah contoh konkret seorang yang mendengarkan Tuhan. Nah, para Karmelit yang tinggal di Gunung Karmel itu juga masuk ke dalam kesunyian untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk bisa mendengarkan kehendak Tuhan, dan tentu saja selanjutnya melaksanakan kehendak Tuhan seperti Bunda Maria. Ya, jadi cita-cita Karmel itu adalah hidup bersatu dengan Yesus, hidup mengikuti teladan Yesus, dan Santa Perawan Maria itu sudah melaksanakan itu dengan sempurna. Maka para Karmelit itu melihat di dalam diri Bunda Maria itu bentuk konkret, gambaran sempurna dari cita-cita hidup Karmel. Oke. Nah, berikutnya, di samping gambaran sempurna tadi, ya, para Karmelit juga melihat Bunda Maria itu sebagai pelindung. Nah, nanti akan kita lihat ceritanya kenapa disebut pelindung dan ibu, ya. Nah, jadi sesuai dengan konstitusi Ordo Karmel 1995 nomor 27, nah, para Karmelit itu melihat, menerima, ya, meyakini Bunda Maria itu adalah pelindung mereka. Itulah sebabnya mengapa mereka mempersembahkan kapel di komunitas pertama di Gunung Karmel kepada Bunda Maria. Mereka menganggap Maria sebagai ibu. Maka kalau mereka ada dalam kesulitan, mereka akan lari kepada Bunda Maria, berdoa kepada Yesus dengan bantuan dan bersama Bunda Maria. Dan di samping itu, Bunda Maria juga disebut kemuliaan, ya, splendor of Carmel. Itu kemuliaan dari Karmel. Jadi di dalam diri Santa Perawan Maria, itu para Karmel itu melihat kemuliaan mereka juga ada di situ. Mereka ingin meneladan Santa Perawan Maria. Oke. Lalu tadi dikatakan di bagian yang terakhir,
perawan Maria itu dianggap sebagai perawan yang teramat suci. Mengapa ini? Nah, jadi perawan Maria itu gambaran sempurna dari cita-cita hidup Karmel karena ya, dia adalah perawan yang amat suci, dia adalah orang yang mempersembahkan hidupnya, seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan para karmelit itu ingin mengikuti jalan yang ditempuh oleh Bunda Maria, ya itu. Maka kalau kita mau belajar tentang Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, ya kita mesti kembali ke sumbernya, yaitu para karmelit, dan para karmelit itulah yang sebenarnya memberikan julukan, memberikan sebutan, memberikan titel, ya, memberikan predikat kepada Santa Perawan Maria dengan istilah Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Oke. Nah, kita masuk ke yang ketiga, pada selanjutnya ketiga atau keempat ya. Mengapa Maria oleh para karmelit disebut ibu dan pelindung? Tentu ini bukan sesuatu yang istimewa karena semua orang Kristiani, semua orang Katolik khususnya itu menerima dan mengakui Santa Perawan Maria sebagai ibu, gitu ya. Tidak ada yang khusus sebenarnya. Maka kalau kita kembali ke referensinya Injil Yohanes 19:25-27, ya Bunda Maria itu ibu gereja, ibu Yesus, ibu semua orang beriman, ibu semua orang Katolik, ibu kita semua, termasuk ibunda para karmelit. Sesuatu yang ya sangat umum sebenarnya. Tetapi para karmelit itu mempunyai relasi khusus ya, dengan Santa Perawan Maria sebagai ibu yang tadi sudah dijelaskan di depan ya. Jadi melihat Santa Perawan Maria sebagai perawan yang teramat suci, sebagai gambaran cita-cita mereka, maka para karmelit itu melihat Bunda Maria bukan sebagai ratu ya. Kan ada juga yang menyebut Santa Perawan Maria ratu, ratu para martir, ratu para kudus dan sebagainya. Ratu itu satu gambaran, satu personifikasi, satu tampilan yang sangat jauh ya, karena ratu dengan rakyatnya itu kan jauh ya. Nah, para karmelit tidak, cenderung menyebut Maria itu sebagai ratu, tetapi sebagai bunda. Sebagai bunda, Santa Perawan Maria Bunda Karmel, ya Santa Perawan Maria Bunda Karmel, bukan Ratu Karmel, ya oke. Itu saya kira perlu ditekankan. Kemudian yang kedua, ini yang penting saya diceritakan di sini. Kenapa para karmelit itu sangat dekat dengan Bunda Maria? Ya, karena dalam sejarahnya mulai dari awal mereka tinggal di Gunung Karmel itu sudah sangat dekat dengan Bunda Maria. Dan mereka menjadi lebih dekat lagi ketika mereka merasakan perlindungan dari Santa Perawan Maria. Apa yang terjadi? Jadi tadi di depan sudah dikatakan bahwa para karmelit itu pada sekitar tahun 1230 atau sekitar 1225, 20 begitu ya, itu mulai berduyun-duyun kembali lagi ke Eropa, ya, ke Siprus, ke Italia, ke Inggris, ke Jerman, ke Perancis dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka lalu mendirikan banyak sekali biara di situ. Nah, tentu saja ini menimbulkan problem. Ya, apa problemnya? Satu, karena mereka ketika tinggal di Gunung Karmel itu hanya sebagai satu komunitas, tinggal di satu tempat. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, mau rapat, mau ada keputusan ini, mau komunikasi, itu sangat mudah karena mereka ada di satu tempat. Itu satu. Lalu yang kedua, karena mereka hanya punya satu tempat, mereka hanya punya satu pemimpin aja, ya, satu pemimpin. Jadi lebih mudah. Nah, pemimpin itu dalam Ordo Karmel bukan disebut leader, bukan disebut pelayan, bukan disebut pemimpin, tapi disebut prior. Ya, prior itu artinya yang utama dari yang lain. Jadi kami tidak mengenal leader atau bos atau apa gitu ya. Dalam kehidupan kami sebagai karmelit itu yang adalah prior. Prior itu cuma salah satu dari yang lain ya, yang ditunjuk untuk mendampingi supaya kehidupan bersamanya itu bisa jalan lebih baik. Kurang lebih begitulah ya. Nah, karena mereka pindah dari Tanah Suci yang hanya satu komunitas ke banyak tempat di Eropa, konsekuensinya setiap komunitas selalu harus punya prior sendiri. Ya. Nah, karena setiap komunitas punya prior sendiri, lalu mereka berpikir
prior-prior ini di bawahnya siapa, gitu ya. Maka lalu diperlukan yang namanya prior jenderal. Ya, lalu ada prior general namanya. Prior jenderal itu adalah prior yang memimpin komunitas-komunitas dimanapun juga yang tersebar di banyak tempat itu. Nah itu. Jadi di dalam internal Karmel sendiri itu ada krisis, ada persoalan. Mereka harus membicarakan itu. Sekarang siapa yang jadi prior? Loh, kan di Prancis ada sendiri, di Jerman ada sendiri, di Italia ada sendiri. Lalu prior-prior komunitas-komunitas ini siapa yang mimpin? Nah, itu lalu menjadi persoalan. Di samping itu, seperti tadi saya katakan, ketika mereka kembali ke Eropa, mereka itu dirasa asing karena cara tampilnya, cara hidupnya itu tidak umum seperti para religius biarawan-biarawati atau para rahib di Eropa pada waktu itu. Ya, nah sehingga mereka mengalami kesulitan untuk hidup, mereka tidak diterima oleh masyarakat di situ, sehingga banyak sekali masalah. Nah, pada saat Simon Stock, ya, Santo Simon Stock itu menjadi prior jenderal, ya, dia menghadapi kesulitan ini dan kemudian dia berdoa kepada Bunda Maria, ya, kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria memberikan jawaban ya, kepada Santo Simon Stock ini dengan memberikan tanda bahwa Bunda Maria akan melindungi Ordo Karmel. Bukan hanya itu, tetapi dengan memberikan skapulir, ya, dan skapulir itu dikenakan oleh orang, dan barang siapa mengenakan skapulir itu dia akan terbebas dari api neraka. Artinya apa? Artinya skapulir itu menjadi tanda perlindungan dari Bunda Maria. Maka para Karmelit lalu menyebut Maria itu bukannya ibu, bukan hanya ibu, ya, tetapi juga pelindung dari awal sampai ketika mereka menghadapi persoalan, mereka lari kepada Bunda Maria dan Bunda Maria menunjukkan perlindungannya. Nah, gitu ya. Oke. Itu. Nah, ini ceritanya lebih menarik lagi, Bapak Ibu. Ternyata Bunda Maria itu, Bunda Maria Karmel ini, Santa Peran Maria Bunda Karmel yang menampakkan diri kepada Santo Simon Stock itu bukan eksklusif miliknya Karmel. Santa Peran Maria Bunda Karmel itu bukan monopolinya para Karmelit. Tapi Santa Peran Maria dari Gunung Karmel itu, Bunda Karmel itu untuk seluruh gereja, untuk semua orang beriman. Apa tandanya, apa buktinya? Nah, minimal ada dua yang bisa saya sebutkan di sini, meskipun ada banyak sekali yang lain ya. Minimal dua itu saya sebutkan. Bunda Maria itu menampakkan diri berulang kali di Lourdes, ya, menampakkan diri berulang kali di Lourdes. Tetapi penampakan Bunda Maria yang terakhir yaitu 16 Juli, ya, 16 Juli 1858. Dan yang menampakkan diri di situ adalah Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nah, dan beliau menampakkan diri itu pada pesta peringatan penampakan Santa Perawan Maria kepada Santo Simon Stock. Nah, ya, jadi ini mau saya katakan bahwa Santa Peran Maria Bunda Karmel itu bukan eksklusif milik Karmel, tapi milik gereja, karena dia menampakkan diri juga kepada Bernadette Soubirous, ya, menampakkan diri juga kepada orang-orang Katolik yang lain. Dan yang kedua, penampakan diri Santa Peran Maria di Fatima 1918, ya, itu dikatakan oleh Lucia. Nah, karena waktu itu Santa Peran Maria menampakkan diri kepada Lucia, Jacinta, dan Francisco. Ya, dan Lucia yang waktu itu masih hidup dan bisa ditanyai, bisa diminta untuk cerita tentang penampakan itu. Lucia ini selalu mengatakan bahwa yang menampakkan diri kepada mereka adalah Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya, meskipun itu sampai sekarang tidak banyak disinggung kalau orang bicara tentang penampakan Bunda Maria di Fatima. Mengapa? Itu urusan lainnya, tidak perlu dibahas sekarang. Oke. Jadi ini kisahnya bagaimana para Karmelit itu punya ibu Santa Peran Maria Bunda Maria, ya, dari Gunung Karmel, dan Santa Peran Maria dari Gunung Karmel karena ini. Ya, jadi ada unsur sejarah dan ada unsur kedekatan.
ada unsur relasi rohani antara para Karmelit dengan Santa Perawan Maria, yang kemudian melahirkan sebutan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel itu menunjukkan perlindungannya kepada Karmel dengan memberikan skapuler. Dan skapuler itu sampai sekarang banyak sekali dipakai oleh umat Katolik, bahkan mungkin juga bukan orang Katolik. Ya, nah, mengapa? Karena itu adalah tanda perlindungan dari Santa Perawan Maria. Tentu nanti itu bisa didalami makna rohaninya dan sebagainya. Secara singkat saya katakan begitu dulu, ya. Oke. Nah, kemudian ini Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel dan skapuler coklat. Kenapa itu skapuler? Ya. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, seperti tadi saya katakan, itu memberikan tanda perlindungan. Ya. Maka ketika orang menerima skapuler, kemudian mengenakan skapuler, mereka itu sebenarnya mengenakan tanda perlindungan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya. Itu. Tetapi itu bukan hanya tanda perlindungan, tanda bahwa saya mendapat sesuatu, tanda bahwa saya memperoleh pemberian, berkat, atau apapun juga yang saya minta melalui perantaraan Bunda Maria atau dengan bantuan Bunda Maria. Yang jauh lebih penting kalau orang menggunakan skapuler coklat, ya, skapuler Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, itu yang terpenting adalah bahwa dia mengenakan tanda penyerahan diri kepada Tuhan bersama dengan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Jadi tadi juga di Hong Kong waktu saya misa dan menerimakan skapuler, saya mengatakan kepada mereka bahwa kalau kalian nanti mengenakan skapuler, itu pertama-tama bukan supaya kamu sakti, supaya kamu dapat rezeki, supaya kamu dapat ini, bukan. Tetapi itu mengingatkan bahwa kamu mesti menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada Yesus bersama dengan Bunda Maria. Maka skapuler itu mengingatkan orang akan iman dan kesetiaan Bunda Maria kepada kehendak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar skapuler atau sudah mengenakan skapuler, sudah menerima skapuler, mengikuti upacara penerimaan dan pemberkatan skapuler, ini sekedar mengingatkan aja, mungkin sudah pernah dengar. Ya. Jadi mengingatkan orang akan kesetiaan Bunda Maria kepada kehendak Tuhan. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, itu hampir tidak bisa kita memisahkannya dari skapuler coklat itu. Skapuler coklat itu skapuler khas dari Karmel, ya, yang sekarang juga sudah dipromosikan di mana-mana, banyak orang menggunakan itu, dan mungkin ada yang belum pernah dengar, ya, bahwa yang mengenakan skapuler itu bukan hanya para Karmelit, bukan hanya orang awam Karmelit, bukan hanya orang awam biasa, tetapi juga para paus. Para paus. Paus Yohanes Paulus II itu selalu mengenakan skapuler. Ya, pada waktu beliau ditembak di lapangan Santo Petrus di Roma tahun 1981, itu beliau juga mengenakan skapuler itu. Ya, dan dibawa dari lapangan Santo Petrus ke rumah sakit untuk dioperasi, ya, dan operasinya itu harus dilakukan dengan cara melepas semua bajunya dilepas, ya. Saya pernah ke Roma, pernah mengunjungi satu biara Suster Putri Kasih. Di situ di kapelnya Suster Putri Kasih itu ada kaos singletnya, kaos dalamnya Paus Yohanes Paulus II itu yang bolong karena kena peluru tembakan itu, ya, disimpan di situ. Itu ada darahnya di situ, di kaosnya itu disimpan di situ. Nah, pada saat dioperasi, ketika semua bajunya dilepas itu, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, kamu boleh melepas semua baju saya, tetapi skapuler ini tidak boleh dilepas dari badan saya pada waktu beliau dioperasi. Ya. Jadi, banyak orang yang menafsirkan bahwa itu adalah tanda perlindungan dari Bunda Maria. Mengapa? Karena ada banyak sekali hal-hal istimewa yang terjadi berkaitan dengan peristiwa penembakan itu. Ya. Yang pertama,
pada saat itu kota Roma itu sangat ramai, jalan lalu lintas di Roma itu sangat padat, ya. Dan jarak antara lapangan Santo Petrus dengan rumah sakit itu cukup jauh. Ya, kalau itu jalannya sepi mungkin bisa cepat. Tapi di dalam keadaan trafik yang begitu ramai, ya, Paus Yohanes Paulus II itu bisa dibawa dari lapangan Santo Petrus ke rumah sakit itu hanya dalam 10 menit sudah nyampe di tempat, sehingga bisa segera dioperasi, ditangani dan sebagainya. Gitu. Jadi banyak sekali hal yang ada di balik peristiwa itu, yang sampai sekarang masih belum terungkap seluruhnya. Ya, peristiwa-peristiwa rohani itu. Oke. Jadi itu skapuler coklat, skapuler Santa Peran Maria dari Gunung Karmel. Nah, karena yang terakhir, bagian yang terakhir yaitu soal ajaan berbagi berkat. Apa yang diterima oleh para Karmelit ketika mereka di Gunung Karmel, mereka menerima perlindungan Maria, mereka menerima urusan Santa Peran Maria, itu semua adalah berkat Tuhan. Karmelit masih bisa bertahan sampai 800 tahun lebih, itu adalah karunia Tuhan. Ya. Dan karunia Tuhan itu tidak pernah diberikan hanya kepada satu orang atau kepada sekelompok orang saja. Karunia Tuhan, berkat Tuhan itu selalu diberikan oleh Tuhan untuk dibagikan. Ya. Karena itu para Karmelit juga tidak menyimpan semua itu, termasuk skapuler tanda perlindungan Bunda Maria yang diberikan kepada Santo Simon Stock, itu juga tidak disembunyikan, disimpan sendiri, dipakai sendiri oleh para Karmelit. Itu dipakai oleh orang-orang lain yang bukan Karmelit, termasuk Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II bukan Karmelit, tetapi dia mengenakan skapuler. Karena skapuler itu tanda perlindungan dari Bunda Maria, itu tanda berkat dari Tuhan, dan berkat dari Tuhan tidak boleh dipakai sendiri, dia harus selalu dipakai untuk atau bersama dengan orang, dibagikan kepada yang lain. Semua rahmat yang kita terima dalam hidup ini dimaksudkan untuk dibagikan kepada yang lain. Tidak boleh disimpan sendiri karena Tuhan tidak pernah memaksudkan rahmat itu hanya untuk satu orang. Ya, itu ini penting. Kemudian yang kedua, ya, perlindungan Bunda Maria juga diberikan kepada orang lain. Karmelit yang dalam hal ini menerima itu melalui Santo Simon Stock itu hanyalah alat saja. Hanyalah tempat untuk meletakkan tanda perlindungan itu, tapi bukan untuk memakainya sendiri. Maka para Karmelit, mereka juga dipanggil untuk bisa menggunakan itu semua untuk membagikan itu kepada yang lain. Ya. Dan yang terakhir, orang Katolik itu kita semua dipanggil untuk membagi rahmat yang diterima lewat Bunda Maria. Jadi kalau Bapak Ibu menerima berkat, menerima bantuan, pertolongan, apa juga dari Bunda Maria, setelah berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, apa yang Bapak Ibu terima itu perlu dibagikan kepada yang lain. Ya, dengan demikian kita tahu bahwa Santa Peran Maria dari Gunung Karmel itu bukan hanya miliknya Karmel, tetapi itu miliknya seluruh gereja, milik kita semua. Maka sangat menarik dan sangat baik Bapak Ibu juga berdoa kepada Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, mendoakan novena, ikut merayakan Ekaristi, Hari Raya Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, karena Santa Peran Maria dari Gunung Karmel itu bukan hanya sekedar titel, bukan hanya sekedar sebutan, tetapi itu sungguh-sungguh punya makna bagi kehidupan kita semua. Karena itu penting ya, kita semua mengenal Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, Our Lady of Mount Carmel, yang menjadi pelindung untuk kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, dan Santa Peran Maria dari Gunung Karmel melindungi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Pasal Ya. Ibu. Terima kasih Romo Albertus Herwanto Okam. Begitu mendalam pengajaran malam hari ini tentang Bunda Maria dari Gunung Karmel, dan yang tidak kalah pentingnya tentang skapulir ya Romo. Ya. Izinkan saya sedikit merangkumnya ya Romo. Dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, Yesus berkata dari atas kayu salib,
ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu. Inilah yang sungguh-sungguh dipegang oleh para Karmelit, sehingga Bunda Maria dipanggil sebagai ibu dengan sebutan ibu. Para Karmelit melihat dalam diri Santa Perawan Maria sebagai ibu Tuhan dan model gereja. Gambaran sempurna dari semua yang diharapkan dan diinginkan para Karmelit. Dalam penampakan Bunda Maria di Fatima, Bunda Maria menyatakan diri sebagai Bunda Maria dari Gunung Karmel. Skapulir mengingatkan orang akan kesetiaan Bunda Maria kepada kehendak Tuhan. Demikian yang dapat saya rangkum sedikit, Romo, karena saya percaya pengajaran malam hari ini sungguh sangat mendalam dan sempurna. Bapak Ibu telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin sharing juga. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam sesi tanya jawab. Mari. Di sini ada pertanyaan saya lihat. Silakan langsung aja Ibu Emma. Silakan langsung bertanya dengan Romo Albertus. Silakan. Boleh, terima kasih. Selamat malam Romo Albertus. Selamat malam. Tadi pertanyaan yang saya tulis di chatting itu, kalau memakai skapulir saat mandi apakah juga boleh? Atau bagaimana? Boleh kena air atau bagaimana? Saya belum pernah soalnya. Ya, skapulir kena air juga enggak apa-apa, cuma yang penting kan tidak rusak ya. Kalau rusak kan harus beli lagi. Ya, waktu mandi lebih baik dilepas aja lah. Betul. Ya. Terus satu lagi Romo, Ya. di dalam buku di dalam buku Maria Sima, itu ada ditulis dengan kata-kata begini, kalau kita memakai rosario, apakah itu rosario gelang atau rosario kalung, itu juga saat meninggal pasti dibantu oleh Bunda Maria untuk cepat naik ke surga. Itu saya juga percaya itu, makanya saya memakai rosario. Jadi tidak pernah tahu dengan tadi yang Romo ceritakan tentang skapulir itu. Kalau menurut Romo bagaimana? Ya, sebenarnya ide dasarnya itu bukan soal memakai rosario atau memakai skapulir ya. Ide dasarnya itu adalah bahwa rosario itu mengingatkan orang akan Bunda Maria yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dan orang itu diselamatkan bukan karena dia faktanya memakai rosario-nya itu, tetapi hatinya itu sebenarnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan orang-orang begitu itu pastilah, kalau orang yang di dalam hidupnya penuh dengan pasrah diri, penyerahan diri kepada Tuhan, pasti kalau dia meninggal ya dia diterima oleh Tuhan kan. Sebaliknya orang yang dalam hidupnya itu selalu repot aja dengan yang duniawi ini, dia tidak pernah mengarahkan kehendaknya kepada Tuhan, sangat sulit membayangkan bahwa pada waktu dia meninggal itu dia tiba-tiba langsung bisa berserah diri kepada Tuhan. Jadi seperti tadi saya katakan, skapulir itu mengingatkan orang untuk berserah diri kepada Tuhan seperti Bunda Maria. Nah, dan kalau dikatakan di situ skapulir itu tanda perlindungan Bunda Maria, ya artinya itu tanda bahwa kita menyerahkan diri kepada Bunda Maria. Ada banyak orang yang pada waktu dilindungi tidak mau, ya dia ketembak peluru lah kan gitu. Nah, Bunda Maria itu memberikan tanda perlindungan, kalau kamu mau berlindung kepada saya dengan mengenakan skapulir, itu artinya kamu ya benar-benar berlindung kepada saya, ikutilah saya, teladanilah saya, jangan menyerahkan diri kepada kehendak setan dan lain sebagainya. Nah, itulah maksudnya. Jadi orang perlu masuk ke situasi, ke makna yang lebih dalam, dalam arti rohani yang mendalam di situ. Ya, jadi kalau dikatakan kalau kamu memakai rosario atau kamu memakai skapulir, itu bukan hanya sekedar badanku ditempeli itu, tidak berhenti di situ. Itu kan, mohon maaf ya, itu kan kemudian jadi miskin sekali kan. Nah, itu kan seperti lalu kalau
di tempat lain itu rosario atau skapuler itu dianggap seperti jimat begitu, bukan. Skapuler, rosario bukan jimat, tapi itu alat rohani yang melatih kita, mengingatkan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan seperti Bunda Maria. Ya. Itu jawaban saya. Terima kasih Romo. Sudah Ya. saya tulis Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu Emma atas pertanyaannya. Bertanya sedikit Ya. Romo, bagaimana cara untuk mendapatkan skapulir? Apakah kita membelinya di toko rohani atau kita masuk dulu ke dalam satu kelompok doa atau bagaimana? Mohon penjelasannya Romo. Ya, kalau di Hong Kong itu kami besok dalam perayaan Hari Raya Bunda Maria dari Gunung Karmel itu kami membaginya gratis, kami nggak jual itu gitu. Ya, tapi di tempat lain barangkali ibu bapak bisa juga ke toko rohani yang barangkali menjual itu bisa. Tapi kalau bapak ibu ada di Medan atau di Pematang Siantar, cari aja di situ para Karmelit itu, tanya mereka punya skapuler enggak, kalau punya boleh minta enggak, ya minta aja, nggak usah beli. Tetapi kami punya tanda kutip ya, punya doa khusus ya, doa pemberkatan skapuler, lalu doa pengenaan skapuler, maknanya apa orang dikenai skapuler itu ya. Tadi saya lakukan juga di Hong Kong waktu saya misa dengan mereka itu. Jadi seperti tadi yang ditanyakan Bu Emma tadi, bahwa yang terpenting itu bukan tanda lahiriahnya, tapi tanda rohaniahnya. Ya. Jadi saya sekarang memakai skapuler. Jadi ini skapuler nih, ini skapuler nih. Ya, ini tanda bahwa saya dalam perlindungan Bunda Maria gitu ya. Nah, tapi itu bukan hanya soal tanda kain yang saya tempelkan di badan saya, tapi yang paling penting itu bahwa hati saya, jiwa saya itu saya serahkan kepada Tuhan bersama dengan Bunda Maria Bunda Karmel. Itu ya. Ya. Terima kasih Romo. Saya ada melihat di sini ada saudari kita yang angkat tangan, Yohana, Ibu Yohana. Silakan Ibu Yohana. Langsung saja bertanya kepada Romo. Ya, baik. Selamat malam Romo, teman-teman, Ibu Mirnar, juga Bu Regina. Ya, Romo Albertus, saya kebetulan waktu itu pernah ke Stella Maris Gua Karmel yang di Haifa, di Tanah Suci. Ya. Apakah tempat yang Santo Simon Stock itu tempat penampakan Bunda Marianya itu sama dengan gereja Stella Maris yang sekarang ya? Mau itu pertanyaan pertama mau. Mungkin boleh langsung jawab dulu deh, mau nanti kebanyakan. Oke, ya tadi saya jelaskan bahwa Bunda Maria itu menampakkan diri kepada Santo Simon Stock setelah para Karmelit itu kembali ke Eropa. Jadi penampakannya bukan di Gunung Karmel, bukan di Haifa pasti ya. Dan Santo Simon Stock itu bagian dari Karmel di Inggris. Maka penampakannya itu ada di Inggris. Kami punya komunitas namanya Aylesford di sana. Kalau ada yang pernah ke Inggris, saya belum pernah ke Inggris ya. Karena pada waktu bertugas di Roma itu saya tidak bisa masuk Inggris karena pengurusan visanya susah banget itu untuk orang yang bisa masuk Inggris itu. Maka saya di Eropa pergi ke Jerman, ke Perancis, ke Spanyol mana, tapi ke Inggris enggak bisa masuk. Jadi waktu ada pertemuan di Inggris saya nggak datang. Ya. Jadi kami punya komunitas namanya Aylesford. Nah, dan disitulah menurut ceritanya itu Santo Simon Stock itu mendapat penampakan dari Bunda Maria. Itu, oke? Ya, terus Romo, skapulir itu waktu itu sempat saya lihat bukan hanya coklat ya, Romo, ada yang hijau. Apakah itu juga punya Karmelit, Pastor? Saya tidak tahu kalau itu warnanya hijau, karena kalau warnanya hijau kemungkinan besar bukan dari Karmel, karena skapuler itu ya, skapuler bukan hanya skapulernya Karmel aja, ada macam-macam. Maka yang miliknya Karmel itu biasanya dinamakan brown scapular, skapuler coklat. Ya, gitu. Oh ya, waktu itu saya beli yang hijau kalau nggak salah di Fatima.
Pasti Nah, mungkin itu punya Fatima atau apa. Dan waktu itu Romo bilang jangan beli banyak-banyak karena setiap skapulir kamu harus doakan. Bener nggak sih, Mo? oh, eh, ya Kalau barangkali pesannya betul ya, bahwa kita jangan cenderung mengumpulkan barang-barang begitu, tapi kita itu mengumpulkan hal-hal rohani. Jadi kalau kita cuma kan di dalam apa ini tradisi CM misalnya ya, CM atau putih kasih itu ada medali wasiat juga kan, macam-macam itu. Jadi itu barang yang diperlukan ya, tetapi jangan sampai orang itu hidupnya lalu menjadi kolektor. Oh, ngoleksi ini, ngoleksi itu begitu, lalu dia bangga punya koleksi macam-macam. Itu barang-barang itu bukan untuk koleksi, barang-barang itu untuk mengingatkan kita sebagai orang beriman untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan begitu. Ya. Lalu doa singkatnya berarti yang tadi seperti yang tadi didoakan atau bagaimana, Romo, kalau punya skapulir coklat itu yang? Oh, kalau soal doanya itu versinya macam-macam ya, tergantung. Nah, ya, tentu saja kalau kita belum sangat matang dalam doa itu cenderungnya itu doanya membaca rumusnya yang mana yang paling cocok begitu. Nah, doa yang betul itu bukan membunyikan rumusan. Doa yang betul itu lahir dari hati kita, dari relasi kita dengan Tuhan. Maka ya waktu kita mengenakan skapulir misalnya, ya kita berdoa, Tuhan bantulah saya, Bunda Maria tolonglah saya untuk bisa menjadi seperti Engkau yang selalu mendengarkan kehendak Tuhan dan siap melaksanakan. Ya, jadi kita perlu bikin doa sendiri, tetapi kalau belum mampu dan belum bisa, ya cari doa yang mana yang cocok, bisa yang panjang, bisa yang pendek ya. Karena ada orang yang kalau doanya terlalu panjang ngantuk terus tertidur ya. Nah, Iya, betul, Romo. Ada satu kesaksian waktu itu teman ziarah juga bilang anaknya itu belum mengalami pertobatan, lalu dia selipkan skapulir itu di bawah bantalnya, di bawah bantal anak itu, dan ya puji Tuhan anaknya jadi membaik, jadi rajin berdoa, Romo. ya bagus lah. Itu salah satu kesaksian dari teman ziarah waktu itu. Ya, terima kasih atas Ya kesempatannya, kembali. Romo. Ya. Terima kasih, Bu Minar. Terima kasih, Bu Regina, juga teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yohana atasnya yang menguatkan kita semua. Skapulir juga sangat berguna kita. Masih ada keinginan Ibu atau bersharing? Ini ada di chat ya, Romo. Pertanyaan dari Ibu Mauren. Romo, apakah ada beda antara skapulir coklat dan medali yang ada gambar Yesus yang digendong oleh Bunda Maria dan memegang skapulir? Ini pertanyaan dari Ibu Mauren. Skapulir coklat dan medali yang ada gambar Yesus yang digendong oleh. Nah, itu kalau dilihat dari bentuknya kan beda. Skapulir dari medali kan beda toh. Ya kan? Nah, medali biasanya dikalungkan ya, biasanya ada itunya ya. Yang ditanyakan mungkin gambar Yesus yang digendong oleh Bunda Maria dan memegang skapulir. Ya mungkin intinya sama, tetapi barangnya berbeda. Yang satu skapulir, yang satu medali. Ya, memang ada ini ya, ada medali-medali yang diberi gambar atau diberi ornamen Bunda Maria yang menggendong Yesus yang memegang skapulir. Kami di rumah retret di Hong Kong ini juga memasang skapulir di patung Bunda Maria yang menggendong Yesus, dan skapulir itu kita letakkan di tangannya kanak-kanak Yesus yang digendong Bunda Maria itu. Nah, itu saya kira dekat lah. Cuma pasti kalau dilihat tampilannya berbeda ya maksudnya berbeda, tetapi intinya sama. Begitu Bu Maureen. Cukup Ibu Mauren? Jelas Ibu?
Oh, dulu waktu sekolah dikatakan ini medali skapuler, ya mungkin karena di dalam medali itu ada gambar Maria menggendong Yesus megang skapuler, lalu disebut medali skapuler. Iya, Ya. betul Romo. Betul Romo. Terima Ya, kasih. jadi Ya, terima kasih Bu Mauren. Terima kasih Bu Romo. Minar. Terima kasih Romo. Sama Ibu Mauren. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada di chat itu Romo, izin bertanya Romo. Ya, sekali lagi tadi saya katakan bahwa skapuler itu bukan monopoli Karmelit. Rosario juga bukan monopoli orang Katolik. Kalau ada orang non-Katolik mau doa Rosario, bagus juga kan? Kita senang kan? Nah, itu artinya ya kalau mereka mau pakai itu kita mesti tanya, kamu pakai untuk apa gitu. Kalau orang non-Katolik itu menggunakan skapuler itu hanya untuk gaya-gaya saja, apalagi mereka berpikirnya keliru, wah ini jimatnya orang Katolik ini, saya pakai ini, ya itu jadi salah kan. Nah, kita harus hati-hati waktu memberikan barang-barang rohani kita, entah itu medali, entah itu salib, entah itu skapuler, entah itu rosario, kepada orang-orang yang memang tidak tahu gitu, orang yang tidak Katolik, gitu. Tapi kalau mereka tahu maksudnya apa dan menggunakan atau mengenakan itu sesuai dengan intensinya, ya tentu tidak salah lah. Bunda Maria juga bunda Yesus, bunda penyelamat dunia, jadi Bunda Maria itu juga bundanya semua manusia sebenarnya kan. Jadi kalau ada orang-orang yang mau berlindung kepada Bunda Maria sementara dia tidak Katolik, ya kenapa tidak boleh gitu, ya kan? Kita bukan sebagai orang Katolik bukan agen tunggal keselamatan, bukan. Kita ini diajak untuk mewartakan Yesus, ya, mewartakan Maria supaya orang bisa mengenal Yesus, mengenal Maria dan ikut diselamatkan. Selama mereka itu tahu maksud dari apa yang mereka kenakan itu, ya tidak salah. Tapi kalau itu dianggap untuk gaya-gaya dan untuk jimat kan repot kan. Ya. Itu jawaban saya untuk ada pertanyaan satu lagi. Linli. Iya, apakah perlu diberkati terlebih dahulu, Romo? Ya, sebaiknya memang itu diberkati seperti rosario, salib dan lain-lain itu diberkati. Apa maksudnya diberkati? Supaya barang itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan dipakai untuk hal-hal yang buruk ya. Seperti tadi saya katakan itu. Nah, itu maksudnya diberkati itu supaya ada tanda kehadiran Tuhan di situ. Ya. Ya, terima kasih Romo untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih untuk pengajaran juga. Ya, Romo. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membacakan intensi doa malam hari ini, saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian agar dari sekarang membuka video, ya, karena kita akan foto bersama dengan Romo Albertus Herwanto yang telah memberikan kita banyak pengajaran. Ya, Bapak Ibu, silakan buka video